Perkenalkan, nama saya Adiyano Afi, kelas Agrotek 4. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu dengan judul pengendalian hama walang sangit atau biasa disebut Leptosphaeria acutatum dengan menggunakan perangkap bangkai ikan dan keong pada tanaman padi. Baik, kita masuk pada pendahuluan. Padi atau biasa disebut Oryza sativa merupakan komoditas tanaman yang penting di Indonesia karena penduduk Indonesia menjadikan beras sebagai bahan makanan pokok. 95% penduduk Indonesia mengkonsumsi bahan makanan karena beras mampu mencukupi 63% total kecukupan energi dan 37% protein. Adanya serangan walang sangit pada tanaman padi pada fase pembungaan. Petani mengalami kerugian karena bulir padinya tidak menghasilkan. Serangan hama walang sangit dapat menyebabkan kekurangan hasil dan kerugian mencapai 50%. Pada umumnya, dalam mengendalikan hama walang sangit, petani cenderung lebih mengutamakan pengendalian menggunakan pestisida kimia untuk melakukan pengendalian dengan harapan hasil produksi padi dapat meningkat. Jenis pestisida kimia dapat memberikan dampak negatif seperti berkurangnya keanekaragaman hayati. Pestisida berspektrum luas bukan hanya membunuh hama sasaran, tetapi juga serangga-serangga bermanfaat seperti parasitoid, predator, hiperparasit, serta makhluk hidup bukan sasaran seperti lebah, serangga, penyerbuk, cacing, dan serangga bangkai. Baik, yang berikut kita masuk pada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu klasifikasi tanaman padi Oryza sativa. Klasifikasi tanaman padi menurut Susanto. Divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Poales, famili Graminae, genus Oryza, spesies Oryza sativa. Tumbuhan padi atau biasa disebut Oryza sativa adalah tumbuhan yang tergolong tanaman air atau water plant. Terbagi sebagai tanaman air bukan berarti terus-menerus digenangi air. Baik penggenangan itu terjadi secara alamiah sebagaimana yang terjadi pada tanah rawa-rawa maupun penggenangan itu disengaja sebagaimana yang terjadi pada tanah-tanah sawah. Baik, yang berikut yaitu biologi hama walang sangit atau biasa disebut Leptosphaeria acuta. Klasifikasi hama walang sangit menurut Karlshofen adalah kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Alididae, genus Leptosphaeria, spesies Leptosphaeria acuta. Walang sangit adalah golongan serangga yang bertipe alat mulut pencucuk dan penghisap. Serangga ini termasuk famili Alididae, ordo Hemiptera, makan dengan cara menusuk alat mulutnya yang berupa stilet dan kemudian menghisap cairan dari tanaman yang dicucuknya. Ya, selanjutnya kita masuk pada metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Benak, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Waktu pelaksanaan pada bulan Januari sampai bulan Maret 2023. Biaya penelitian. Adapun biaya penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu deterjen atau daya 1 kg, botol plastik atau botol aqua 20 botol, tali rafia 1 roll, sarung tangan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bahan dan alat yang dibutuhkan dalam penelitian. Bahan dan alat yang digunakan yaitu pertama padi, bangkai ikan, bangkai keong, air, deterjen, botol plastik, batang bambu, tali, kain, alat tulis menulis, timbangan, palu, kamera, dan sarung tangan. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan dua perlakuan yaitu bangkai ikan dan bangkai keong.
masing-masing seberat 150 gram. Setiap perlakuan diulang sebanyak 10 kali. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada prosedur penelitian. Yang pertama, survei lokasi penelitian yang akan digunakan yaitu sawah seluas 75 meter kali 25 meter. Umur tanaman padi 73 sampai 75 hari setelah tanam. Yang kedua, pembuatan perangkap berupa botol plastik sebanyak 20 botol yang kemudian dilubangi pada beberapa sisi pada bagian atas botol sebagai tempat walang sangit masuk. Diisi air yang telah dicampurkan deterjen secukupnya sebanyak 400 ml. Yang ketiga, ikan yang digunakan adalah jenis ikan Scomber japonicas yang diperoleh dari pasar kemudian dipotong menjadi beberapa bagian. Untuk keong menggunakan jenis Pamecea canulicaluta dan Belamnia javanica, diperoleh dari areal lahan petani lalu dihancurkan menggunakan palu. Yang keempat, kedua bahan ini kemudian ditimbang masing-masing seberat 150 gram. Baik, selanjutnya yaitu tata letak peletakan perangkap di lokasi penelitian. Pada keterangan di bawah dapat kita lihat bahwa pada kotak yang kosong adalah sawah, terus kotak yang berada huruf P yang berada dalam kotak adalah perangkap bangkai ikan, dan huruf K yang berada dalam kotak berarti adalah perangkap bangkai keong. Selanjutnya yang kelima yaitu setelah ditimbang, dibungkus menggunakan kain lalu diikat menggunakan tali. Kedua bahan ini kemudian dibiarkan membusuk secara alami selama 24 jam. Yang keenam, pada botol perangkap kemudian diberi umpan berupa bangkai ikan dan keong yang sebelumnya sudah dibungkus menggunakan kain. Dimasukkan ke dalam botol lalu diikat pada mulut botol. Diberi label pada masing-masing perangkap. Yang ketujuh, perangkap diletakkan di samping pertanaman tanaman padi dengan jarak antara perangkap 8 sampai 10 meter. 8. Botol perangkap diikat pada tiang bambu dengan tinggi sejajar dengan tinggi tanaman padi. Baik, selanjutnya yaitu ke-9, pemasangan perangkap hanya dilakukan 1 kali. Yang ke-10, perangkap diambil kembali 3 hari setelah dipasang. Yang ke-11, serangga yang terperangkap dikeluarkan dari botol perangkap, disortir kemudian dihitung jumlah walang sangit yang terperangkap. Gambar contoh perangkap dapat dilihat pada slide. Sekian dan terima kasih.